Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nur Rahman dari IPA 2018. Hari ini saya akan menjawab soal UTS Tafsir Tarbawi dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, nomor 1 itu soalnya membacakan ayat yang tujuan penciptaan manusia sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini gitu. Nah, saya akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ya, ayat 30 mengenai penciptaan manusia atau tujuan penciptaan manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'aw wa nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, tadi pembacaan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Mohon maaf itu apabila banyak kesalahan, mungkin karena saya lupa tadi itu. Atau ada yang putus-putus, atau ada yang salah, pokoknya saya mohon maaf sebesar-besarnya gitu. Nah, sekarang saya akan mengartikan perkata ya, terjemahan perkata dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 ini. Yang pertama, wa izuqala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, lil malaikati, kepada malaikat, ini aku ja'ilun, hendak menjadikan fil ardi, di bumi, khalifah. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau hendak menjadikan may yufsidu, orang-orang yang rusak, fiha, di sana, wayasfiku, dan menumpahkan ad-dima', darah, wa nahnu, sedangkan kami, nusabihu, bertasbih, bihamdika, memujimu, wanuqodisulak, dan menyucikan namamu. Qala, dia berkata, dia berfirman, ini sesungguhnya aku a'lamu, mengetahui, ma la ta'lamun, ini apa yang tidak kamu ketahui. Nah, penjelasan mengenai Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 ini gitu, menceritakan mengenai ketika Nabi Adam diciptakan gitu. Pertama kali Allah menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman gitu, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Nah, sesungguhnya Allah ini akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini gitu, manusia ini atau Nabi Adam ini. Nah, mendengar firman tersebut gitu, para malaikat langsung dengan serentak mengajukan pertanyaan kepada Allah. Mereka itu heran gitu, mengapa Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini? Lalu malaikat bertanya kepada Allah untuk mengetahui maksud dan tujuan tersebut. Lalu malaikat itu berkata gitu, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal gitu, kami itu malaikat ya, bertasbih dan memuji engkau dan menyucikan engkau. Nah, mengapa gitu? Karena kan malaikat menganggap bahwa diri mereka lah yang patut untuk menjadi khalifah di bumi, karena kan mereka ini hamba Allah yang sangat patuh, selalu bertasbih, selalu memuji Allah, dan pokoknya mah banyak hal-hal baiknya gitu ya mereka tuh. Nah, menanggapi pertanyaan mereka tersebut gitu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku, Allah ini, lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Nah, gitu.
dapat diambil pelajaran gitu ya dalam penjelasan ayat ini menurut tafsir Kemenag ya, itu bahwasanya penciptaan manusia ini adalah rencana besar dari Allah, rencana besar dari Allah di dunia ini. Allah gitu maha tahu bahwa pada diri manusia ini terdapat hal-hal yang negatif, terdapat hal yang tidak baik gitu, banyak banyak mudorot mungkin ya, hal-hal yang tidak baik gitu, hal-hal negatif pokoknya. Sebagaimana gitu apa yang dikhawatirkan oleh malaikat. Akan tetapi aspek positifnya itu banyak juga gitu, malah lebih banyak aspek positifnya dari hal-hal negatifnya. Nah, dari sini gitu, dari penjelasan tafsir ini kita tuh bisa mengambil pelajaran ya, dijelaskan juga dalam tafsir Kemenag ini, bahwasanya gitu sebuah rencana besar yang mempunyai kemaslahatan yang besar juga jangan sampai gagal, jangan sampai tidak jadi karena khawatir adanya negatif, hal-hal negatif, unsur-unsur negatif yang kecil daripada rencana tersebut, daripada rencana yang maslahat tersebut. Nah, itu nomor 1 ya. Lanjut ke nomor 2. Nah, baik, sekarang saya akan menjawab soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 itu menjelaskan mengenai tarbiyah, taklim, takdib, dan juga tazkiyah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tarbiyah. Tarbiyah ini adalah merupakan bentuk masdar dari kata roba, yorobi, tarbiyatan, yang berarti pendidikan. Nah, sedangkan menurut istilah gitu, tarbiyah ini adalah tindakan untuk mendidik, mengasuh, dan juga memelihara. Menurut Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi gitu, memberikan pengertian ya bahwasanya gitu, tarbiyah ini merupakan proses penyampaian sesuatu batas kesempurnaan yang dilakukan secara demi setahap. Jadi gitu maksudnya, proses tarbiyah ini adalah dalam konteks pendidikan adalah proses pembelajaran untuk mengetahui sesuatu, untuk mengetahui ilmu ya, dilakukan secara demi setahap supaya kita mencapai kesempurnaan ilmu gitu, supaya kita menjadi orang yang berilmu. Nah, menurut pengertian di atas gitu ya, tarbiyah ini diperuntukkan bagi manusia yang mempunyai potensi rohani. Lalu yang kedua ada taklim. Taklim berasal dari akar kata alama yulamu takliman. Kata dasarnya itu yaitu alama yamalu yang berarti mengeja atau memberi tanda, dan alima yamalu yang berarti mengerti, mengetahui sesuatu atau memberi tanda. Nah, menurut Abdul Fattah Jalal At-Taklim, Abdul Fattah Jalal ya, taklim ini merupakan proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab sehingga gitu manusia itu menjadi suci atau bersih dari kotoran sehingga siap menerima hikmah dan mampu mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, seperti keterampilan gitu yang bermanfaat bagi dirinya. Nah, mengacu dari definisi tadi ya, menurut Abdul Fattah gitu, talim ini adalah usaha terus-menerus manusia sejak lahir hingga mati untuk menuju dari posisi tidak tahu ke posisi tahu. Nah, maksud dari posisi tahu menjadi tidak tahu ini adalah kita ini mengetahui gitu, mana yang baik dan juga mana yang salah. Soalnya ya, antara orang yang mengetahui, orang yang tahu dan juga tidak tahu itu sangat terlihat secara ketetapan teori atau secara realita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Orang yang tahu itu mengerti dan dianggap bisa mengerjakan sesuatu dengan baik dan benar. Sedangkan orang yang tidak tahu, jika bekerja biasanya asal-asalan. Paling tidak hasil kerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, intinya gitu, talim ini adalah proses untuk mengetahui yang asalnya tidak tahu, proses pembelajaran asalnya tidak tahu menjadi tahu gitu ya, dalam konteks pendidikan mah. Nah, yang ketiga ada takdib. Nah, takdib ini berasal dari kata masdar adaba, dari adaba yang secara artinya gitu, bermakna mendidik. Ada 3 definisi ya dari kata adaba ini, yakni adib, takdib, dan juga muadib. Nah, seorang guru gitu yang mengajarkan etika dan kepribadian kepada muridnya disebut dengan muadib. Setidaknya gitu, seorang
pendidik ya, seorang muadib ini adalah orang yang mengajarkan etika, kesopanan, pengembangan diri dari atau suatu ilmu agar peserta didiknya, agar anak didiknya terhindar dari kesalahan ilmu sehingga menjadi manusia yang insal kamil gitu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cara mendidik tadib ini gitu perlu menggunakan dengan cara-cara yang benar sesuai kaidah. Nah, guru diharapkan mampu ya mencetak peserta didik menjadi generasi yang unggul gitu. Bukan hanya unggul dalam intelektual, akan tetapi unggul juga dalam adab. Karena seperti yang kita ketahui gitu, saat ini kan di Indonesia ini sedang mengalami krisis adab. Banyak ya di berita-berita seperti murid-murid yang melakukan penyimpangan sosial gitu, seperti tawuran, bahkan gitu membunuh orang lain gitu. Itu teh peserta didik, itu teh murid. Nah, oleh karena itu konsep takdib ini perlu diajarkan ya oleh guru kepada muridnya gitu, supaya mereka mengetahui kesopanan mana yang baik dan benar gitu. Lalu yang ketiga ada tazkiyah. Nah, tazkiyah ini berasal dari kata zaka, yuzaki, tazkiyah yang berarti pembersihan, penyucian atau pemurnian. Nah, menurut Al-Ghazali, pembersihan di sini adalah pembersihan diri dari sifat-sifat tercela. Dalam arti gitu untuk membersihkan jiwa, memakmurkan jiwa dari sifat-sifat tercela supaya jiwa kita menjadi bersih dan memiliki sifat-sifat terpuji yang banyak. Nah, dengan demikian gitu artinya ya tazkiyatun nafs ini adalah penyucian jiwa atau nafsu kita dari berbagai noda, dari noda hati ya seperti iri, dengki dan juga hasad. Nah, mungkin sekian ya nomor 2. Maaf apabila banyak kesalahan, belibet atau bagaimana. Baik ya, sekarang saya akan menjawab mengenai nomor 3 ya. Nomor 3 itu mengenai prinsip-prinsip pendidikan. Prinsip-prinsip pendidikan Islami ya, menurut Dr. Aam, menurut guru kita. Nah, prinsip-prinsip pendidikan ini ada 9 gitu. Ada prinsip Rohmaniyah, prinsip Takamuliyah, prinsip Syumuliyah, prinsip Wasaliyah, prinsip Tawazuniyah, prinsip Istimroriyah, prinsip Waqi'iyah, dan prinsip Rabbaniyah. Lalu ada prinsip Uswiyah yang terakhir gitu. Nah, prinsip Rohmaniyah ini adalah prinsip pendidikan atau pembelajaran yang berarti menggunakan kasih sayang gitu. Jadi gitu intinya pendidikan Rohmaniyah ini memfokuskan kepada kasih sayang dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada proses takamuliyah. Nah, proses takamuliyah ini adalah bahwa pengembangan teori dan praktek pembelajaran gitu dibangun atas prinsip keterpaduan yang sangat kokoh berdiri atas paradigma Iqra yang menempatkan tauhid sebagai fondasinya. Jadi gitu, prinsip takamuliyah ini menempatkan tauhid sebagai fondasinya. Nah, prinsip ini juga memadukan antara jasad, akal, dan juga roh. Karena pada hakikatnya ya, manusia ini merupakan suatu kesatuan antara jasad, akal, dan ruh. Dan terlihat jelas ya perbedaannya dengan pendidikan saat ini yang cenderung lebih sekuler gitu. Nah, yang ketiga ada prinsip syumuliyah atau komprehensif. Prinsip syumuliyah ini memiliki arti bahwasanya gitu pendidikan itu luas dan juga lengkap. Pendidikan harus memperhatikan seluruh dimensi di kehidupan yang mencakup individu dan sosial, ilmu dan amal, dunia dan akhirat. Semuanya gitu harus diperhatikan dalam pembelajaran sehingga dapat mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh. Jadi gitu pendidikan ini Syumuliyah ini adalah luas dan lengkap, harus memperhatikan seluruh dimensi sehingga dapat mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh. Yang keempat ada prinsip wasiliyah atau kemediaan. Prinsip wasiliyah ini gitu berarti pendidikan ini bersifat mediasi. Jadi gitu proses pendidikan ini benar-benar harus membelajarkan, bukan hanya menyampaikan ilmu, namun melakukan bimbingan secara intensif.
Nah, dengan prinsip ini gitu, pembelajaran itu dituntut supaya benar-benar mengajarkan, bukan hanya mengajarkan dan banyak diartikan hanya sebagai menyampaikan ilmu saja gitu atau transfer of knowledge. Jadi gitu intinya mah ya, prinsip Wasiliyah ini eh, pembelajaran itu gitu dituntut supaya benar-benar membelajarkan secara seluruh aspek, bukan hanya transfer ilmu aja gitu, bukan hanya transfer of knowledge aja. Kan tadi banyak ya saya jelaskan gitu, ada takdib seperti mengajarkan kesopan santunan gitu dan lain sebagainya. Yang kelima, yang kelima, ya kelima, kelima. Ada konsep tawazuniyah atau keseimbangan. Nah, konsep tawazuniyah ini berarti gitu, pendidikan harus mengembangkan potensi secara proporsional, secara menyeluruh, seperti akal, spiritual, jasad, kemanusiaan, ketuhanan, teori, praktik, ilmu, amal, dan lain-lain gitu harus diberdayakan secara proporsional sesuai kodrat dari tujuan penciptaan. Yang keenam ada prinsip istimroriyah atau continue. Nah, prinsip istimroriyah ini berarti pendidikan itu dilakukan sepanjang hayat, dilakukan secara terus-menerus selama manusia mampu menangkap pesan gitu. Mampu menangkap pesan, maka pendidikan ini harus terus berlanjut, harus continue. Jadi gitu, pendidikan ini harus terus eksis dan memberikan solusi terbaik bagi seluruh dimensi kehidupan. Yang ketujuh ada prinsip wakiyah atau kontekstual. Nah, prinsip wakiyah ini gitu berarti konsep belajar kontekstual yang mengaitkan antara materi dengan diajarkan dengan situasi di dunia nyata ini. Jadi menghubungkan antara materi yang ada di sekolah mungkin ya, dihubungkan dengan situasi di dunia nyata ini, di realita ini gitu. Sehingga pengetahuan yang dimiliki ini, pengetahuan yang kita pelajari di sekolah ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedelapan ada prinsip robaniyah atau yang kedelapan itu ada prinsip robaniyah atau ketuhanan. Nah, prinsip robaniyah ini gitu berarti bahwasanya pendidikan ini menempatkan Rob sebagai netral. Dengan prinsip ini maka dapat melihat gitu dan dapat menghayati kehadiran dan keterlibatan Rob dalam seluruh fenomenanya. Nah, dilihat dari pendidikan modern ya, pendidikan saat ini gitu, prinsip robaniyah ini tidak mendapatkan tempat di dalamnya, tidak terlalu ini gitu, ditonjolkan, tidak terlalu diperlihatkan dalam konsep pendidikan modern saat ini. Nah, oleh karena itu ya, mata kuliah Islamisasi ini gitu sangat bermanfaat bagi umat muslim ya, khususnya bagi mahasiswa IPA karena kan matkul ini ada gitu di prodi IPA. Nah, karena kenapa gitu sangat bermanfaat dalam matkul ini, segala pelajaran itu dapat dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menyadari gitu bahwa bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti ada kaitannya dengan Rob, dengan Allah. Nah, yang kesembilan ada proses uswiyah atau keteladanan. Nah, yang dimaksud dalam proses prinsip uswiyah ini adalah bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam prinsip-prinsip sebelumnya gitu harus tercermin dalam wujud perilaku nyata, harus dilakukan secara nyata. Jadi gitu, pembelajaran akan memiliki dampak yang lebih jika dalam proses pembelajaran tercermin melalui perilaku nyata dibandingkan dengan verbal atau lisan gitu. Nah, itu ya 9 prinsip pendidikan menurut Pak An gitu. Dalam dalam rangkuman saya. Mungkin maaf ya kalau banyak kesalahan gitu. Nah, baik ya. Sekarang saya akan menjawab nomor 4 ya. Nomor terakhir. Nomor 4 ini disuruh untuk menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-4 terkait pengembangan konsep pendidikan Islam. Nah, dalam surat Al-Alaq ya, khususnya ayat 1-4 gitu. Selain sebagai wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad gitu, surat tersebut juga bisa disebut sebagai penobatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Nah, dalam surat Al-Alaq ya ayat 1-4 ini gitu banyak mengandung tentang pembelajaran dan pendidikan Islam, khususnya gitu dalam prinsip wakiyah
atau prinsip kontekstual. Nah, dalam prinsip waqi'iyah ini gitu, prinsip waqi'iyah ini dalam taklim berarti pembelajaran itu harus menapak pada kenyataan dan hadir sebagai solusi terhadap permasalahannya. Jadi gitu secara kontekstual ya ayat 1-4 ini turun untuk memberikan solusi terhadap kenyataan yang berkembang. Jadi gitu dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-4 ini terkait pengembangan konsep pendidikan Islam itu masuk kepada prinsip waqi'iyah, mengembangkan prinsip waqi'iyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Maaf itu apabila banyak kesalahan, belibet, atau bagaimana gitu. Karena saya juga masih belajar ya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.